Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membedah kisi-kisi IPA untuk PTS Genap kelas 7 Kabupaten Gunung Kidul beserta prediksi soalnya. Kisi-kisi soal nomor 1 disajikan gambar, peserta didik dapat menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan. Tingkatan hierarki kehidupan pertama adalah sel. Jadi sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun makhluk hidup. Jadi gambarnya hanya seperti ini, sel hewan dan sel tumbuhan. Setelah sel ada jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi untuk jaringan hewan, gambarnya nanti akan seperti ini. Misalnya ada jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Untuk jaringan tumbuhan, misalnya ada jaringan meristem, jaringan epidermis, parenkim, ada kolenkim dan sklerenkim. Kemudian pembuluh angkutnya ada floem dan xilem. Berikutnya ada tingkatan organ. Organ adalah kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Nah, ini bisa kita lihat secara jelas ya. Ada organ otak, jantung, hati, lambung, paru-paru untuk organ pada manusia dan hewan. Kemudian ada organ tumbuhan, akar, daun, dan batang, atau bisa juga bunga. Kemudian ada sistem organ, kumpulan organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang berkaitan membentuk suatu sistem. Ini adalah contoh sistem organ manusia. Ada tulang dan otot yang membentuk sistem gerak, kemudian ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, ada sistem syaraf, kemudian contoh berikutnya ada sistem peredaran atau sistem sirkulasi. Nah, jadi gambarnya jika ada organ-organ yang berkaitan satu sama lain, berarti yang dimaksud adalah sistem organ. Terakhir ada organisme. Jadi pada suatu organisme merupakan kumpulan berbagai sistem organ yang bekerja sama menyusun tubuh organisme. Nah, ini yang paling gampang kita amati. Jadi kamu secara penuh ini disebut dengan organisme atau tumbuhan yang lengkap atau hewan. Nah, ini contoh-contoh gambar organisme. Contoh soalnya, perhatikan gambar berikut. Tingkat hierarki kehidupan yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah, nah ini maksudnya secara berturut-turut ya, nomor 1 dan nomor 2. Nah, nomor 1 ini adalah jaringan otot lurik, sedangkan yang nomor 2 adalah gambar organ paru-paru. Jadi nomor 1 jaringan, nomor 2 tingkat organ. Jaringan dan organ, berarti jawabannya B. Indikator soal nomor 2, peserta didik dapat menyebutkan tingkatan organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, mungkin yang keluar adalah tingkatan hierarki kehidupan dari yang paling sederhana ke yang kompleks mungkin. Jadi dimulai dari yang paling kecil adalah sel. Sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama membentuk suatu jaringan. Jaringan berkumpul jadi satu melakukan fungsi tertentu yang disebut dengan organ. Nah, beberapa organ berkumpul menyusun suatu sistem organ. Nah, kumpulan dari sistem organ akan membentuk suatu organisme atau individu yang utuh. Contoh soalnya, urutan tingkatan organisasi kehidupan berikut yang benar dari tingkat terendah ke tingkat yang lebih kompleks adalah. Oke, jadi tadi dimulai dari sel, jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan organisme. Nah, ini urutan dari tingkat rendah menuju ke tingkat yang lebih kompleks. Jawabannya A.
Hati-hati dicermati jika soalnya yang ditanyakan adalah dari tingkat yang kompleks menuju tingkat yang sederhana atau rendah. Berarti nanti kamu balik dari organisme menuju sel. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat menyebutkan organel yang dimiliki oleh sel tumbuhan atau sel hewan dengan benar. Beberapa organel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, yaitu dinding sel, kloroplas atau plastida, kemudian vakuola yang berukuran besar. Sedangkan pada hewan itu ada yang punya vakuola tetapi ukurannya kecil-kecil namun banyak. Itu biasanya hewan yang uniseluler. Jadi untuk vakuola yang berukuran besar itu dimiliki oleh sel tumbuhan. Sedangkan hewan multiseluler itu biasanya tidak punya vakuola. Kemudian organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan saja yaitu lisosom dan ataupun sentriol. Sedangkan yang keduanya memiliki organel pada sel yaitu ada membran sel, nukleus atau inti sel, retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, dan badan Golgi. Contoh soalnya, terdapat beberapa organela sel berikut ini dari nomor 1 sampai nomor 7. Organel yang terdapat di dalam sel hewan adalah jadi kita analisis dulu mana saja yang dimiliki oleh sel hewan. Yang pertama, ada vakuola. Nah, vakuola itu pada umumnya hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi jangan jawab nomor 1. Kemudian nomor 2, nukleus. Nukleus ini dua-duanya punya. Hewan punya, tumbuhan juga punya. Lisosom. Nah, lisosom hanya dimiliki oleh sel hewan. Jadi nomor 3 sementara betul. Nomor 1 tadi sementara salah ya. Jadi jangan jawab yang C dan D. Kemudian nomor 4, plastida. Plastida ini yang punya hanya tumbuhan. Jadi jangan jawab yang ada nomor 4-nya. Oke, tidak ada nomor 4 juga di pilihannya. 5, membran sel. Ini punya semuanya juga, hewan punya, tumbuhan punya. Mitokondria semuanya punya. Kemudian dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi jangan jawab yang ada nomor 7-nya. Nah, tadi C dan D sudah salah. Kemudian yang nomor 7, ini A punya nomor 7 berarti juga salah. Nah, jadi jawabannya yang B. Nukleus, lisosom, membran sel, dan mitokondria. Indikator soal nomor 4. Disajikan gambar, peserta didik dapat menyebutkan nama organel sel beserta tempat terdapatnya. Kita ingat-ingat dulu apa saja yang ada di sel tumbuhan. Yang pertama di sini ada nukleus atau inti sel, nanti biasanya gambarnya bundar atau bulat. Kemudian di dalamnya punya anak inti atau kita sebut dengan nukleolus. Di sekeliling nukleus ada retikulum endoplasma yang bentuknya seperti lekukan-lekukan. Kalau lekukan-lekukan tersebut itu ada bintil-bintilnya kecil-kecil, ini gambarnya agak tidak jelas ya, ada bintil-bintilnya sama yang tidak. Jadi kalau ada titik-titik kecilnya, ini disebut dengan retikulum endoplasma kasar. Sedangkan jika tidak ada bintil-bintilnya, kecil-kecil bulat, itu kita sebut dengan retikulum endoplasma halus. Nah, yang membedakan karena adanya ribosom. Jadi ribosom ini ada yang terletak di retikulum endoplasma sehingga kita sebut dengan retikulum endoplasma kasar yang ada ribosomnya. Ada juga ribosom yang terletak di cairan selnya. Jadi di sela-sela organel-organel ini itu ribosom. Kemudian ada badan Golgi. Ini juga bentuknya seperti lekukan-lekukan, mirip kayak retikulum endoplasma. Cuman biasanya kalau yang RE itu ciri khasnya dia ada di dekat nukleus. Terus ada
Vakuola bentuknya besar, kalau dilihat seperti, bisa kita sebut seperti gelembung sabun ya, ini vakuola. Selanjutnya ada kloroplas, nanti bentuknya oval, kemudian di dalamnya ada tumpukan-tumpukan cakram yang kita sebut dengan thylakoid, ini kloroplas. Next ada mitokondria, ini juga bentuknya oval, tetapi di dalamnya ada seperti lekukan-lekukan. Ada sitoplasma. Sitoplasma ini cairan pengisi sel, jadi seperti tidak menunjukkan apa-apa. Jadi ruang sela-sela antar organel ini berupa cairan. Kemudian untuk sel tumbuhan yang paling luar ada dinding sel. Nah, di dalam dinding sel ada lapisan membran sel. Itu untuk sel tumbuhan. Untuk sel hewan, beberapa sama seperti sel tumbuhan tadi, tapi ada beberapa yang tidak ada dan beberapa ada di sel hewan tetapi tidak di sel tumbuhan. Sama seperti tadi, ada nukleus atau inti sel, di dalamnya ada anak inti. Kemudian di sekitar inti sel ada retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma kasar jika ditempeli ribosom. Ada retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli ribosom. Ini juga tidak jelas ada tidaknya ribosom ya. Kemudian ada ribosom sendiri yang bentuknya bulat-bulat kecil, bisa di RE, bisa di sitoplasma. Kemudian, nah ini kalau vakuola, jika sel hewan ini adalah sel uniseluler, tapi kalau multiseluler biasanya vakuola ini tidak digambarkan karena tidak ada. Terus yang penting lagi ada sitoplasma, tadi cairan sel. Kemudian badan Golgi, juga lekukan-lekukan. Terus ada mitokondria, bentuknya oval, di dalamnya ada lekukan-lekukan. Kemudian ada lisosom. Nah, nanti kalau lisosom ini biasanya dimodelkan dengan setengah bulat atau mangkuk. Kalau ini digambarkan seperti ini juga bulat lingkaran kayak diiris gitu. Terus di pinggirnya atau di tepi selnya tidak ada dinding sel ya. Di sini hanya ada membran sel. Contoh soalnya, organel sel yang seperti butiran-butiran kecil ditunjuk oleh anak panah, yaitu apa dan terletak di mana. Nah, ini adalah gambar apa tadi yang lekukan-lekukan. Nah, ini retikulum endoplasma. Kemudian butiran-butiran kecilnya merupakan ribosom. Jadi yang ditunjuk oleh anak panah ini namanya ribosom yang letaknya di retikulum endoplasma. Nah, nanti selebihnya jika ada suatu organel sel yang digambarkan, biasanya itu letaknya ya di sitoplasma, karena sebagian besar, hampir semuanya itu letaknya di sitoplasma atau cairan sel tadi. Nah, tapi ini pada contohnya yang ditunjuk adalah ribosom yang kebetulan nempelnya di RE. Jadi ini jawabannya B. Namanya ribosom, letaknya di retikulum endoplasma. Indikator soal nomor 5. Disajikan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi organel sel sesuai dengan fungsinya. Oke, jadi nanti kamu diberi gambar, kemudian diberikan fungsinya apa, kamu disuruh menunjukkan organel sel apa itu. Kita pelajari dulu fungsi-fungsi dari masing-masing organel. Tadi ada nukleus ya atau inti sel, fungsinya untuk mengatur seluruh kegiatan atau aktivitas sel. Kloroplas yang hanya ada di tumbuhan itu sebagai tempat klorofil untuk proses fotosintesis. Ribosom sebagai tempat pembentukan atau sintesis protein. Sitoplasma untuk tempat melekatnya organel-organel sel lainnya dan tempat berlangsungnya aktivitas sel. Mitokondria sebagai alat pernafasan atau respirasi untuk memperoleh energi.
Jadi mitokondria ini bisa kita sebut juga dengan tempat pembuatan energi atau tempat penghasil energi. Vakuola ini pada tumbuhan sebagai tempat menyimpan makanan dan zat kimia lainnya. Nah, kalau pada hewan uniseluler itu hewan yang hanya bersel satu. Jadi ada dua jenis vakuola, yaitu vakuola berdenyut sama vakuola makanan. Kalau vakuola berdenyut atau vakuola kontraktil itu berfungsi sebagai alat pengeluaran, sedangkan vakuola makanan sebagai tempat pencernaan makanan. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Ini fungsinya untuk menyalurkan protein ke inti sel atau transportasi sel dan sebagai tempat pembentukan lemak. Kalau badan Golgi untuk sekresi sel. Lisosom yang hanya ada di hewan saja itu berfungsi untuk mencerna zat asing yang masuk atau kita sebut dengan pencernaan intrasel. Ada membran sel, fungsinya untuk membungkus sel sebelah luar yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel dan tentunya melindungi seluruh isi sel. Terakhir, dinding sel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, fungsinya untuk melindungi isi atau bagian dalam sel. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Organel yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis ditunjukkan oleh nomor. Nah, tempat terjadinya fotosintesis kita sebut dengan kloroplas. Jadi kloroplas tadi yang oval, kemudian di dalamnya ada seperti tumpukan cakram. Jadi yang ini ya, yang B, nomor 2. Jadi yang mirip-mirip yang oval itu antara kloroplas sama mitokondria. Tapi kalau mitokondria itu di dalamnya tuh seperti lekukan-lekukan. Jadi jawabannya yang nomor 2, B. Indikator soal nomor 6, disajikan gambar. Peserta didik mengidentifikasi contoh jaringan dengan benar. Nah, jadi kalau ini yang ditanyakan adalah contoh jaringannya. Nah, sambil kita pelajari fungsi-fungsi jaringan untuk nanti indikator soal nomor 7. Ada jaringan hewan, ada jaringan yang ada di tumbuhan. Nah, kalau jaringan hewan, contohnya ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, sama jaringan saraf. Nah, ini contohnya jaringan epitel. Jaringan epitel ini berfungsi untuk melindungi bagian organ yang dilapisinya. Nah, jadi jaringan epitel ini bentuknya macam-macam, ada yang pipih, ada yang kubus, ada yang silinder. Juga ada yang hanya satu lapis dan ada yang berlapis-lapis. Kemudian ada jaringan ikat. Jaringan ikat gambarnya seperti ini. Kalau ini contoh jaringan ikat tulang, yang ini jaringan ikat darah. Fungsinya adalah menyatukan berbagai jaringan agar tetap menyatu. Contoh selanjutnya ada jaringan otot, gambarnya seperti ini. Ada 3 macam jaringan otot, yaitu otot polos, bentuknya seperti lembaran-lembaran, terus di tengahnya ada satu inti. Kalau jaringan otot lurik, ini bentuknya silinder, berlurik, kemudian ada inti sel di sepanjang selnya. Jumlahnya banyak. Nah, kalau otot jantung, ini bentuknya silinder namun bercabang. Bedanya, kalau yang ini tidak bercabang, yang otot lurik tadi, kalau yang otot jantung ini bercabang. Kemudian juga ada lurik-luriknya. Jaringan otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jaringan syaraf, contohnya seperti ini gambarnya. Fungsinya menerima serta menghantarkan rangsangan dan mengatur organ-organ atau alat-alat tubuh agar terjadi keserasian kerja. Itu tadi jaringan hewan, kemudian ada jaringan tumbuhan. Ada jaringan meristem, jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Berada di ujung atau di samping atau di ruas-ruas pada tumbuhan. Jadi fungsinya adalah untuk pembelahan kalau jaringan meristem. Contoh jaringannya seperti ini.
Kemudian jaringan epidermis, jaringan yang berfungsi untuk melindungi permukaan tumbuhan. Nah, ini adanya di bagian tumbuhan sebelah luar karena fungsinya untuk melindungi permukaan. Ada jaringan parenkim sebagai jaringan dasar untuk mengisi ruang antar jaringan, dapat sebagai tempat menyimpan cadangan dan untuk tempat fotosintesis juga bisa. Misalnya di jaringan parenkim palisade. Nah, contohnya jaringan gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada jaringan pengangkut berfungsi untuk proses pengangkutan. Ada phloem dan ada xilem. Xilem itu untuk mengangkut air dan zat hara dari akar menuju daun. Sedangkan untuk phloem ini fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini ada dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Fungsinya untuk menyokong atau menguatkan tumbuhan. Biasanya kolenkim ini ada di bagian tumbuhan yang masih muda, sedangkan sklerenkim di bagian tumbuhan yang dewasa. Nah, kalau nanti di soal itu keluarnya jaringan-jaringan yang ada pada batang, daun, dan akar. Contohnya seperti ini. Jadi jaringan-jaringan pada batang ini ada epidermis yang ada di luar. Ini untuk batang dikotil. Di batang monokotil juga ada. Kemudian ada jaringan pembuluh angkut. Ada xilem sama phloem. Kalau jaringan dikotil ini tersusun melingkar, jadi teratur. Kalau yang ada di monokotil, susunannya tidak teratur atau menyebar. Kemudian ada juga jaringan parenkim di sini atau jaringan pengisi. Bagiannya kita namai empulur atau korteks. Nah, itu merupakan jaringan dasar atau jaringan parenkim. Kalau yang ini jaringan pada akar, sama seperti tadi, ada epidermis, ada jaringan parenkimnya. Di sini ada korteks sama stele, kemudian ada jaringan pembuluh angkutnya, ada xilem sama phloem. Nah, selebihnya pengisinya merupakan jaringan parenkim atau jaringan dasarnya. Kemudian yang ada di daun. Nah, yang paling luar ini ada jaringan epidermis. Kutikula ini modifikasi epidermisnya ya. Jadi ada epidermis atas dan yang bawah juga namanya epidermis bawah. Kemudian di dalamnya ada jaringan dasar atau parenkim. Yang ini parenkim palisade, ini parenkim spons atau bunga karang. Kemudian di dalamnya ada xilem sama phloem. Ini yang xilem, ini yang phloem, ini yang xilem. Contoh soalnya, perhatikan gambar berikut. Gambar jaringan ditunjukkan oleh nomor. Nah, coba yang manakah yang jaringan? Nah, ini nomor 1 ini adalah jaringan otot lurik ya. Kemudian yang nomor 2 ini sudah ada beberapa organ. Jadi ada lambung, usus besar, usus kecil. Kemudian ini ada hati. Nah, ini kumpulan organ, berarti ini sistem organ. Kalau yang nomor 3 di sini ada, nah ini bisa kita katakan organ atau sistem organ. Jadi karena ada tulang sama ada ototnya. Terus yang nomor 4 ini ada jantung sama pembuluh-pembuluh darahnya. Ini juga sistem organ. Jadi gambar jaringannya hanya yang nomor 1, yaitu ini jaringan otot lurik. Jawabannya A. Indikator soal nomor 7.
Peserta didik dapat menyebutkan fungsi jaringan dengan benar. Nah, tadi sudah dijelaskan di nomor 6. Langsung contoh soalnya. Tabel berikut menunjukkan hubungan antara jaringan tumbuhan dan fungsinya. Hubungan yang tepat ditunjukkan oleh epidermis, fungsinya pelindung. Betul ya? Kolenkim, pembentuk jaringan lain. Nah, ini pembentuk ini maksudnya apa? Coba kita skip dulu, kita ke nomor 3. Palisade, fungsinya untuk fotosintesis. Ini juga benar, jadi palisade ini adalah parenkim atau jaringan dasar yang fungsinya untuk fotosintesis. Kemudian sklerenkim, pengangkut air dan mineral. Bukan, sklerenkim ini penyokong. Sedangkan pengangkut itu kalau nggak silem ya floem. Nah, nomor 5 ini silem. Silem pengangkut hasil fotosintesis. Bukan, kalau silem itu mengangkut unsur dan air dan unsur hara. Kalau pengangkut hasil fotosintesis yaitu floem. Jadi tadi yang benar adalah nomor 1 dan nomor 3. Jawabannya A. Indikator soal nomor 8, peserta didik dapat menjelaskan pengertian organ. Nah, organ adalah kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Itu pengertian dari organ. Contoh soalnya, organisasi kehidupan tingkat organ seperti otak, usus, atau lambung memiliki definisi. Nah, yang mana definisinya? Sekumpulan sel? Bukan, sekumpulan sel ini membentuk jaringan. Sekumpulan jaringan yang melakukan fungsi tertentu pada tubuh makhluk hidup. Ya, ini sekumpulan jaringan kita sebut dengan organ. Jadi ini jawabannya B. Kalau yang C, unit struktural dan fungsional terkecil, berarti yang dimaksud adalah sel. Kalau kumpulan sistem yang bekerja sama menyusun suatu organisme, ya sudah berarti itu organisme atau individu. Indikator soal nomor 9, disajikan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi organ pada organisme. Oke, kalau ini disajikan gambar, terus kamu disuruh mengidentifikasi organ pada organisme. Nanti bisa diberikan organ yang tunggal, jadi langsung gambar organnya apa gitu, atau bisa disajikan gambar seperti ini. Jadi kalau yang ini sebenarnya adalah sistem organ. Nah, organ-organ yang ditunjukkan ini apa saja, itu juga bisa. Jadi untuk contoh soalnya, organ manusia yang berfungsi untuk detoksifikasi atau penetralan racun yang masuk dalam tubuh ditunjukkan oleh nomor. Oke, untuk detoksifikasi atau penetralan racun itu dilakukan oleh organ hati. Yang mana yang hati? Kalau nomor 1 ini ditunjukkan yaitu paru-paru sebagai organ pernafasan, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau yang nomor 2 ini kelihatannya adalah jantung untuk memompa darah. Nah, yang nomor 3 ini adalah hati untuk menetralkan racun atau detoksifikasi. Juga bisa untuk menghasilkan zat empedu. Untuk yang nomor 4, ini ada usus kecil yang fungsinya untuk pencernaan makanan. Nah, jadi dari soal yang dimaksud untuk penetralan racun atau detoksifikasi adalah organ hati. Nomor 3. Indikator soal nomor 10, disajikan gambar, peserta didik dapat membedakan antara jaringan, organ, dan sistem organ. Sudah diulas tadi ya definisi dari jaringan sama organ dan sistem organnya. Nah, kita langsung ke soal. Manakah label yang tepat berdasarkan gambar di atas? Oke, jadi nomor 1 ini adalah gambar jaringan otot jantung ya, karena ini ada cabangnya. Kemudian yang nomor 2 ini juga jaringan otot, ini ada cabangnya juga, berarti ini juga jaringan otot jantung. Yang nomor 3 ini ada organ jantung. Kemudian yang nomor 4 adalah sistem organ peredaran
darah. Oke, kita lihat opsinya manakah yang tepat. Jadi nomor 1 ini jaringan, ya, nomor A dan B ini sudah salah. Terus yang nomor 2 ini jaringan. Oke, D sudah salah. Berarti jawabannya yang C, 3 organ, kemudian yang 4 sistem organ. Jawabannya C. Indikator soal nomor 11, peserta didik dapat mengidentifikasi sistem organ beserta organ penyusunnya dengan benar. Sistem organ manusia ada beberapa sistem. Yang pertama ada sistem pernafasan. Ini disusun oleh organ hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Dari paru-paru tersendiri ada bagian bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Kemudian ada sistem pencernaan yang disusun oleh organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem gerak disusun oleh organ tulang dan otot. Kemudian sistem peredaran darah ini disusun oleh organ jantung, arteri, dan vena. Atau bisa juga ditambahi paru-paru karena sistem peredaran darah juga melibatkan paru-paru. Selanjutnya ada sistem reproduksi, bisa disusun oleh organ ovarium dan rahim untuk organ reproduksi wanita. Kemudian ada testis, penis, dan lain-lain yang menyusun organ reproduksi pria. Next ada sistem ekskresi disusun oleh organ kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Kemudian ada sistem organ koordinasi, ada serabut syaraf, otak, sumsum tulang belakang, dan medula oblongata. Contoh soalnya, berikut adalah sistem organ pada manusia yang bertugas untuk mengolah makanan dalam tubuh beserta organ-organ penyusunnya yang benar, yaitu untuk sistem ekskresi di sini ada kulit, hati, ginjal, dan paru-paru. Nah, sistem ekskresi ini fungsinya untuk pengeluaran, bukan mengolah makanan. Kalau yang B, sistem peredaran darah disusun oleh jantung, arteri, vena. Kalau peredaran darah ini tugasnya untuk mengedarkan sari-sari makanan dan juga oksigen. Untuk C, sistem respirasi. Sistem respirasi ini berfungsi untuk pernafasan atau pembuatan energi, jadi bukan mengolah makanan. Nah, yang D, sistem pencernaan. Nah, ini baru benar. Sistem pencernaan bertugas untuk mengolah makanan agar makanan yang kompleks bisa disederhanakan sehingga diserap oleh tubuh. Disusun oleh kerongkongan, lambung, usus, dan lain-lain. D ya jawabannya ya. Nomor 12, disajikan gambar. Peserta didik dapat menyebutkan fungsi sistem organ dengan benar. Di sini ada sistem organ gerak yang dilakukan oleh otot dan tulang. Ini fungsinya memberikan struktur pada tubuh dan melindungi organ-organ dalam. Ini fungsinya tulang. Kemudian fungsinya otot adalah sebagai alat gerak aktif. Ada sistem pencernaan jika kalian menemui gambar-gambar yang disusun oleh lambung, usus besar, usus halus, kemudian juga ada mulut, kerongkongan. Nah, fungsi dari sistem ini adalah mengolah dan menyederhanakan makanan sehingga nutrisi dapat diserap oleh tubuh. Ada sistem pernapasan jika kamu menemui organ-organ penyusunnya adalah hidung, tenggorokan, paru-paru. Fungsinya untuk menyerap oksigen, untuk respirasi, jaringan tubuh, kemudian mengeluarkan zat karbon dioksida. Ada sistem syaraf jika kamu menemukan gambar-gambar ada serabut-serabut saraf seperti ini. Kemudian ada otak sama tulang belakangnya. Fungsinya adalah mengontrol berbagai aktivitas tubuh seperti sensasi, pikiran, dan gerakan. Ada sistem peredaran darah, nanti gambarnya ada pembuluh-pembuluh darah dan pemompanya, yaitu
jantung. Fungsinya untuk menyalurkan oksigen dan sari-sari makanan ke sel pada seluruh tubuh. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sistem organ pencernaan ya, karena ada lambungnya, ada ususnya, ada kerongkongannya. Sistem organ yang disusun oleh organ seperti pada gambar adalah, nah berarti ini sistem pencernaan makanan. B jawabannya. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat menjelaskan konsep ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik yang berupa makhluk hidup dengan lingkungannya, atau komponen abiotiknya, bisa tanah, udara, air, bebatuan, suhu, dan lain-lain yang saling mempengaruhi satu sama lain. Itu kita sebut dengan ekosistem. Jadi ada yang hidup dan ada yang tak hidup. Suatu lingkungan kita sebut ekosistem jika, nah konsep ekosistem yang benar adalah, kalau yang A, komponen biotik berinteraksi dengan sesamanya. Tidak, karena kalau hanya biotik saja bukan ekosistem ya, harus ada abiotiknya. Yang B, tidak ada pengaruh lingkungan pada interaksi antar makhluk hidup. Nah ini juga salah. C, terdapat hubungan timbal balik atau interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotiknya. Nah ini baru benar, jawabannya C. Kalau yang D ini hanya interaksi antara abiotiknya, bukan. Soal nomor 15, peserta didik dapat menjelaskan konsep lingkungan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, lingkungan sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Contoh soalnya, lingkungan secara umum diartikan, nah yang mana jawabannya? Oke, jawabannya yang A, segala sesuatu di luar individu yang merupakan sistem yang kompleks mempengaruhi satu sama lain. Itu tadi pembahasan soal nomor 1 sampai 15. Untuk soal-soal nomor selanjutnya, silahkan tunggu di video berikutnya.